Oke, assalamualaikum, halo semuanya. Gua akan bahas tentang track stabilize. Sebenarnya ini hal yang nggak terlalu penting karena zaman sekarang udah jarang banget ada yang pakai. Cuman untuk beberapa kasus itu masih kepake juga. Contohnya video klip yang ini. Yap, video itu menggunakan track stabilize meskipun dibantu dengan Bolt ya, sebuah teknologi kamera movement yang bisa di set pergerakannya seperti apa. Dan juga misalkan video dance-nya Ransniana yang kepalanya tuh diem tapi badannya yang gerak, itu menggunakan track stabilize juga. Dan track stabilize ini bisa dipakai buat stabilize video juga. Kalau misalkan ada video yang tremor, selain dari warp stabilizer, kalau misalkan warp stabilizer tidak work, kita pakai yang namanya track stabilize. Ini adalah opsi lain untuk stabilizing video. Jadi terlihat sebuah titik objek itu diam di suatu tempat, tapi yang bagian lainnya bergerak. Itu kita akan pakai track stabilize. So kita akan pelajarin gimana caranya. Let's go. Oke, sekarang kita udah di After Effects dan kali ini gue pengen ngebahas tentang track stabilize atau stabilize motion. Satu lagi cara stabilizing dengan cara yang lain, dan ini pun kebutuhannya bukan hanya untuk stabilize tapi untuk bikin yang seperti gue bilang, seperti yang nge-track ke wajah gitu, seperti video klip yang itu, dan juga yang nge-track ke wajah intinya. Jadi perbedaan motionnya itu kelihatan. Oke, kita akan contoh ini aja. Ini adalah video gue lagi jalan dan ini tremor banget ya. Ini kelihatan banget ini tremor. Kita matiin dulu audionya. Kita lihat banget ini tremor ya. Ini geraknya geredek banget. Dan kalau pakai warp stabilizer anggap aja gak bisa gitu, karena akan menyon-menyon, anggap aja seperti itulah. Kadang beberapa kasus muncul seperti itu. Kita bisa pakai cara yang lain yaitu stabilize motion. Ya. Caranya itu mirip kayak tracking motion, cuman akan langsung di stabilize. Jadi caranya kita akan track motion, pencetnya ke stabilize motion, sama muncul juga tracking point seperti ini. Dan kita pastiin tracking point di area yang pengen motionnya tuh diem, mata misalkan ya. Kita pengen diemin di mata. Jadi kan ini kan kameranya gerak-gerak gitu ya, gerak-gerak, kita pengen tracking di mata gitu ya. Caranya seperti gue bilang tadi, stabilize motion, boom, akan muncul track point seperti ini. Pastikan ini nge-track area mata dengan baik gitu ya, dan area matanya seginilah kira-kira. Kita bisa play dan pastiin jangan ada yang melenceng. Play, gerak kan dia. Nah seperti itu sampai akhir dan bam, berhasil semuanya. Lalu kita apply, bam. Lu bisa lihat di sini hasilnya akan seperti ini, tuh kan? Ini stabil tapi unik gitu, hasilnya tuh unik. Itu tuh kadang menghasilkan beberapa shot, kalau misalkan dalam beberapa kasus jadinya videonya unik. Nah, lu bisa lihat. Jadi kalau stabilize motion itu videonya yang digerakin, ya, bukan di warp. Kalau warp tuh gambarnya yang dibikin gerak-gerak, dibikin menyon-menyon, tapi jadi rapih. Kalau pakai warp stabilizer tuh kayak pakai AI lagi, di analyze. Kalau ini tanpa analyze, dia cuma nge-track bagian mata doang. Lu lihat ini telunjuk gue ini. Ini nih, selection tool gua akan diam di mata dan dia pun kepalanya, matanya akan diam di situ, ya. Berbeda dengan sebelum gua kasih efek ya. Misalkan gua akan Ctrl Z dulu nih. Ini sebelum dikasih efek kan goyang-goyang ya. Ini setelah dikasih efek, stabilize motion. Jadinya seperti itu ya. Jadi gerak-gerak, videonya yang gerak-gerak. Nah, caranya adalah kita tinggal scale up aja sedikit. Apakah ini udah bocor? Enggak ya. Kalau misalkan ada bocor sedikit, lu bisa scale up lagi dikit. Dan lu bisa lihat hasilnya jadi unik ya. Trackingannya tuh jadi diam di mata gitu ya. Kalau misalkan ada bocor lagi, lu bisa scale up lagi dikit. Ya, di sini misalkan scale up aja dikit, boom, seperti itu. Dan jadilah stabilize motion gitu ya. Kalau misalkan masih ada, ya kita cek lagi kayak begini, boom, selesai. Ya, jadilah stabilize motion, jadi unik gitu ya. Dan ini untuk beberapa kasus kayak video klip tuh banyak yang pakai yang kayak begini. Contohnya di music videonya Kendrick Lamar yang Humble itu bisa juga pakai teknik itu ya. Kita bisa lihat sebelumnya nih. Set, kan geraknya jadi di area wajah doang. Gitu. Itu bisa pakai cara yang tadi. Kita bisa pakai stabilize motion. Ya, cuman kalau ini lebih kompleks lagi karena pakai alat yang mahal, pakai Bolt. Ini bisa kalau misalkan kita pakai tangan, gerak-gerakin aja dan track ke wajah, pastikan lebih gampang gitu ya. Jadinya hasilnya kayak begini. Intinya itu sih. Intinya salah satu fitur yang gue pengen perkenalkan yaitu stabilize motion. Dalam beberapa kasus ketika warp stabilizer tidak bekerja dengan baik, lu bisa pakai stabilize motion yang pasti area yang kita track ada kontrasnya gitu ya. Misalkan lu mau nge-highlight produk dengan jelas, tapi dia pengen produknya ada di tengah gitu ya. Misalkan yang detailnya, ya udah track aja bagian situ, jadilah seperti ini gitu ya. Stabilize motion. Intinya itu aja sih. Gue pengen kenalin salah satu yang terakhir yaitu stabilize motion. Dari tadi kita kan udah belajar tentang warp stabilizer, track motion, track kamera, dan yang terakhir adalah stabilize motion untuk di area tracker sini.
Dan jadi itu dia, simple banget ya untuk stabilize motion. Semoga bisa kepake juga buat lu. Dan ini pun jarang banget gua kepake di footage gua atau di project gua. Cuman pernah kepake beberapa kali, sekali 2 kali gitu ya. Pernah dipakai gitu dan unik banget hasilnya, jadinya kayak begini. Gitu ya, itu dia tentang stabilize motion. Gue pengen compare dulu, ini adalah before-nya. Dan ini adalah after-nya. Oke, jadi segitu aja tentang stabilize motion. Semoga bisa bermanfaat buat lo semua. Terima kasih. Sampai bertemu lagi di episode berikutnya. Ciao.